Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, di mana Hudzaifah mengatakan bahwasanya manusia itu para sahabat, mereka sering bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan kebaikan. Mereka bertanya tentang kebaikan. Adapun Hudzaifah, kata beliau, wa ana as'aluhu 'anis syarri. Adapun saya bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena khawatir saya akan terjatuh pada kejelekan tersebut tanpa disadari. Betapa banyak orang yang terjatuh di dalam kejelekan, pelanggaran syar'i. Baik itu kejelekannya berupa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena mereka tidak tahu tentang perkara tersebut. Mereka tidak tahu apa yang Allah wajibkan kepada mereka, sehingga mereka tidak melaksanakannya, atau mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mengerjakannya. Maka seseorang tidak cukup kalau hanya mempelajari kebaikan, tapi dia juga harus mengenal dan mengetahui kejelekan untuk dia hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah bersumpah dengan belasan sumpah di surah Asy-Syams. Terakhir Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan-jalan kefajiran, wa taqwaha, dan jalan-jalan ketakwaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya itu menjelaskan tentang kebaikan, menjelaskan amalan-amalan ketaatan, dan menjelaskan tentang kejelekan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Wa hadainahun najdain, dan kami beri dia hidayah, yaitu kami terangkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Setelah itu kita yang memilih, kita mau ikut yang baik atau memilih yang jelek. Jadi Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang
kejelekan karena takut terjatuh di dalamnya tanpa dia sadari. Berkata seorang penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu wa man la ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, yaitu bukan untuk mengerjakan kejelekan tersebut. Walakin litawaqqihi, akan tetapi agar saya menjauhinya, agar saya bisa membentengi diri dari perkara itu. Dan barang siapa yang tidak tahu yang baik dari yang jelek, yaqa' fi, maka dia pasti akan terjatuh pada kejelekan itu. Ya, tanpa dia sadari. Baik. Makanya di dalam berdakwah, seorang dai itu tidak cukup kalau dia hanya al-amir bil ma'ruf, hanya menjelaskan kebaikan-kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Tetapi dia tidak mau menegakkan atau menjadi an-nahuna 'anil munkar, yang melarang dari kemungkaran. Mungkin bisa ribut. Jadi ad-da'wah, berdakwah itu tidak cukup hanya sekedar kita menjelaskan kepada manusia kebaikan-kebaikan, tetapi kita juga harus mengingatkan mereka dari kejelekan. Dan itu banyak yang kadang tidak diterima oleh sebagian orang. Banyak orang suka diterangkan kebaikan, tetapi dilarang dari kejelekan, kadang mereka menolak. Sebab dia kadang meyakini yang jelek itu adalah baik. Orang berbuat kesyirikan, melakukan bid'ah, diterangkan kepadanya, dia tidak suka. Ya, so dia anggap itu adalah hal yang baik. Baik. Di dalam syarah dikatakan, wa hadza bi khilafi ma yunadi bihi al-yawm katsirun minal juhal au al-mudallilin. Perbuatan Hudzaifah yang mempelajari kejelekan untuk dia hindari atau khawatir terjatuh di dalamnya. Jadi minta diajari kejelekan, bukan untuk dia lakukan, tapi supaya dia tahu. Kemudian dia hindari. Ini katanya berbeda dengan apa yang di hari-hari belakangan ini diserukan oleh banyak dari orang-orang yang jahil atau orang-orang yang menyesatkan manusia. Alladzina yaqulun, di mana mereka mengatakan allimun nasa tauhidah was salata wa a'malal khair. Ajarkan kepada manusia
tentang tauhid, tentang sholat, dan amalan-amalan kebaikan. Walakin limadha tu'allimuhum nawakidul Islam wasyirik wasyirka wa aqaidal jahmiyah wal mu'tazilah wa man naha nahwahum. Tetapi mengapa kalian mengajarkan kepada mereka pembatal-pembatal keislaman? Pembatal keislaman kan berarti sesuatu yang jelek. Ya. Jadi maunya mereka jangan ajarkan pembatal keislaman. Ya. Jangan ajarkan tentang syirik. Bukan diajarkan untuk berbuat syirik, tapi dijelaskan kesyirikan itu apa. Jangan ajarkan tentang akidah-akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Kata mereka, limadha la taqtasiruna 'ala al-aqaidis shahihah wa tatrukuna al-aqaid al-fasidah. Mengapa kalian tidak mencukupkan untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang akidah yang benar? Jadi tidak usah disinggung akidah yang jelek itu. Dan kalian tinggalkan akidah yang fasid. Kata syarih di sini, wa hadza jahlun wa tadlil. Ini adalah kejahilan dan penyesatan. Li'annahu la yakfi ta'allumal aqaidis shahihah. Sebab tidak cukup hanya mempelajari akidah-akidah yang benar. Bal la budda an na'rifa aydan al-aqaid al-fasidah wal batilah min ajli an natajannabaha. Tetapi kita harus juga mengetahui tentang akidah-akidah yang rusak dan batil supaya kita bisa menghindarinya. Wa nujannibaha auladana wa ikhwanana, dan agar kita bisa menjauhkan anak-anak kita dan saudara-saudara kita dari akidah-akidah yang rusak tersebut. Walihada najidul ulama'a raddu 'alal jahmiyah wal mu'tazilah wal mukhalifin. Oleh karena itu kita dapati para ulama kita membantah akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Walau annahum sakatu an ahli dhalali wa lam yaruddu alaihim la rajat afkaruhum wa syubuhatuhum. Andai kata mereka diam, ini para ulama. Andai kata mereka diam dari ahlul dhalal, tidak diterangkan kesesatan mereka, tidak dijelaskan kalau mereka memiliki pemahaman yang sesat, yang menyelisihi akidah yang benar. Andai kata mereka tidak membantah, apa yang akan terjadi? Pemikiran-pemikiran orang-orang sesat itu, syubhat-syubhat mereka akan laris di tengah-tengah manusia. Ya. Itu kan sebagian orang mengatakan ini kalau ada membantah dikatakan ini merasa paling benar. Masing-masing ada dalilnya. Jadi maksudnya maunya mereka ya berdakwah tidak usah disinggung-singgung. Padahal tidak boleh kita diam dari kesesatan. Ya, ketika ada orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang atau ada kesalahan-kesalahan, maka kita memiliki kewajiban untuk menjelaskan kalau itu keliru. Ya. Apalagi kalau yang keliru tersebut adalah seorang yang memiliki ilmu agama. Ya. Sebab kalau orang awam yang memiliki, dia berbuat kekeliruan, itu tidak akan terlalu laris di tengah manusia. Mungkin orang akan tahu itu mereka lakukan itu tidak menunjukkan itu benar.
Tetapi kalau seorang alim yang melakukan, yang berbicara dengan kebatilan, maka orang-orang akan mengira itu baik. Sehingga ya, di sini kondisinya lebih wajib untuk diterangkan. Baik. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr." Wahai Rasulullah, dahulu kita, ya, kami berada di dalam jahiliyah dan kejelekan. Ya, itu di masa sebelum Islam. Para sahabat berada dalam jahiliyah dan kejelekan. Berada di dalam jahiliyah dan kejelekan kekafiran. Saling memangsa satu sama lain. Pembunuhan, judi, zina, dan berbagai macam kejelekan. Itu kondisi para sahabat sebelum Islam. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini. Berarti apa kebaikan di sini? Islam, ya. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini, itu Islam ini, akan ada kejelekan? Akan ada kejelekan berarti sesuatu yang menyelisih Islam, ya. Jadi Islam itu khair, maka yang menyelisihinya itu pasti syar. Qala, maka Rasul mengatakan na'am, iya. Fakultu, maka saya berkata, fahal ba'da hadha syarri min khairin? Apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, na'am, wa fihi dakhon. Iya, tetapi kebaikan itu sudah ada asapnya. Berarti tidak murni sebagaimana Islam yang ada di awal-awal. Ya. Jadi setelah terjadi fitnah, terjadi kejelekan, tetap ada kebaikan. Tetapi kebaikan itu tidak akan sama lagi dengan kebaikan yang ada di masa Nabi SAW dan para sahabat. Demikian, ya. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka semakin banyak hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Ya. Sampai-sampai karena banyaknya kejelekan, banyaknya asap, ya, ketika jauh dari zaman kenabian, Islam itu dianggap asing, bahkan di kalangan umat Islam itu sendiri. Ajaran-ajaran pokok dalam Islam, hal-hal yang bahkan para ulama dari zaman ke zaman menyepakati perkara itu, ternyata perkara itu asing di kalangan kebanyakan kaum muslim. Baik. Kata Hudzaifah,
Ini masih di awal-awal ya, di awal-awal Islam. Wa ma dakhunuhu, apa itu asapnya? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Yaitu suatu kaum yang yastannuna, mereka mengikuti jalan selain dari jalanku, dan mereka berpetunjuk selain dengan petunjuk saya. Dan sangat banyak seperti ini. Ketika dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Sallam, di mana petunjuk Nabi itu adalah sebagai baik petunjuk. Nabi sering mengingatkan dalam khutbatul hajjahnya, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Tetapi kalau di zaman Nabi, ketika Nabi sudah berbicara, maka itu yang diamalkan. Mereka tidak akan berpaling kepada pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau siapapun. Ya. Tetapi setelah itu, zaman setelah itu, apalagi jauh dari zaman kenabian, dibacakan hadis Nabi Sallam, bahkan ayat Al-Quran. Tetapi dia mengatakan, tapi ulama fulan mengatakan begini. Ya, padahal dalilnya sangat tegas. Ya. Ta'arifu minhum wa tunkir. Kamu ketahui dari mereka dan kamu ingkari. Maksudnya di sini dikatakan ta'arifu ba'da qawlihim, yaitu kamu tahu sebagian ucapan mereka, wa fi'lihim, dan ucapan mereka, perbuatan mereka, wa annahu muwafiqun lil islami was sunnah, dan bahwasanya ucapan atau perbuatan itu sebagiannya bersesuaian dengan Islam dan sunnah. Itu makna ta'rifu minhum. Wa tunkir, dan kamu mengingkari, yaitu tunkiru ba'dha dzalika, kamu ingkari sebagian hal itu, sebagian ucapan mereka dan perbuatan mereka, li'annahu mukhalifun lil kitabi was sunnah, sebab dia menyelisihi Alkitab dan sunnah. Li'anna hadzal khair laisa safiyan kama huwal khairul awwal, sebab kebaikan ini tidak lagi murni bersih sebagaimana kebaikan yang pertama. Id huwa khairun fihi dakhon, sebab dia kebaikan yang sudah bercampur dengan asap. Ya. Baik. Makanya ketika terjadi perselisihan di dalam perkara agama, hal yang paling selamat adalah kembali kepada pemahaman para sahabat. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran, sebab mereka adalah murid-murid Nabi SAW yang langsung mendengar Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Nabi SAW. Itulah generasi salafus soleh. Makanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup. Harus ada tambahan sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik.
Sebab kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, banyak orang mengklaim seperti itu. Tapi pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu pemahaman dari dirinya sendiri. Menyelisihi pemahaman para ulama. Menyelisih pemahaman para sahabat. Kemudian kata Hudzaifah, fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan yang ada asapnya tadi, ada lagi kejelekan? Qala na'am. Nabi mengatakan, iya, fitnatun amya. Fitnah yang membutakan. Ya. Fitnah yang menjadikan orang itu kabur dalam melihat. Itu fitnah seperti itu. Ketika terjadi fitnah, hanya orang-orang berilmu yang tahu di dalam menyikapinya. Bahkan hanya di sebagian fitnah itu hanya orang-orang yang kuat di dalam ilmu, bukan sekedar berilmu, tapi yang sudah tua di dalam ilmu. Dan kadang pada fitnah yang terjadi, sebagian orang berilmu Allah takdirkan terjatuh di dalam fitnah tersebut. Kemudian orang banyak yang tertipu. Ini ulama juga ikut, berarti benar. Seperti itu. Kenapa dikatakan fitnah di sini amya? Fitnah yang membutakan. Qala ulama, berkata ulama, sammahum fitnatan amya'a imma li'anna an-nasa yadkhuluna fi hadhihi al-fitnah ala ghairi basirah wa imma li'anna hadhihi al-fitan idza waqa'at wa arada an-nasu an-najata minha fa innahum la yajiduna minha makhraja kama anna al-a'ma yataghallaqu alaihi al-khuruju min ba'd al-amkinah fa haula'i idza waqa'at hadhihi al-fitnah fa innaha takunu fitnatan yas'ubul khuruju minha. Kenapa dikatakan fitnah amya? Fitnah yang membutakan. Sebab ada dua kemungkinan. Mungkin karena manusia masuk di dalam fitnah ini ala ghairi basir, tanpa ilmu dia masuk. Atau karena fitnah ini ketika terjadi dan manusia ingin selamat darinya, tetapi mereka sulit mendapatkan jalan keluar darinya. Sebagaimana orang buta terkadang di sebagian tempat dia sulit untuk keluar. Orang buta tidak bisa melihat. Demikian pula orang ketika tidak punya ilmu, terjadi fitnah, dia sulit selamat dari fitnah tersebut. Maka mereka ini ketika terjadi fitnah, maka fitnah tersebut membuat seseorang sulit untuk keluar darinya. Itu yang pertama. Jadi ada kebaikan murni, kemudian ada kejelekan, kemudian ada kebaikan, tapi tidak seperti kebaikan yang pertama, ada asapnya. Kemudian ada kejelekan. Kejelekannya apa? Fitnah amya. Ini padahal masih di awal-awal ya. Ini masih berapa proses ini? Bagaimana dengan sudah ribuan tahun dari masa kenabian? Yang kedua, wadu'atan ila abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang
menerima, menyambut seruan mereka, ajakan mereka, mereka akan lemparkan orang ini ke dalam jahanam. Ketika mereka mengajak kepada abwab jahanam, bukan artinya mereka mengatakan, fulan, ayo kita lakukan ini supaya masuk neraka. Tidak begitu. Mereka mencampur adukan antara yang batil dengan al-haq. Mereka mengajak bukan murni kepada kejelekan, tetapi mereka bungkus dengan kebaikan. Sebab kebatilan itu tidak akan laku sampai mereka bungkus, mereka poles, mereka hiasi dengan hal-hal yang mereka campur dengan yang benar. Sehingga manusia tertipu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal tersebut. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lam. Jangan kalian mencampur kebenaran itu dengan kebatilan dan kalian sembunyikan kebenaran yang sebenarnya dalam keadaan kalian tahu. Jadi siapa yang menerima surat mereka kepada pintu neraka jahanam itu, maka mereka akan melempar orang itu ke dalam jahanam. Qadafuhu finnar. Mereka akan melempar orang itu ke dalam neraka li'annahum ballaghuhu iyyaha. Ai annar. Sebab mereka yang menjadikan orang ini sampai kepada neraka bida'awatihim lahu, dengan sebab ajakan dia kepada orang itu. Mereka tidak mengatakan ta'al ila jahannam, ayo kita ke jahannam. Walakin, akan tetapi mereka mengatakan ta'al ilal jannah wal khair, ayo kita ke surga, ayo lakukan kebaikan. Wa ilal jihad fi sabilillah, ayo kita pergi berjihad. Padahal jihadnya bukan jihad yang benar. Kita tawassul, padahal tawassulnya bukan yang disyariatkan. Ayo kita ziarah kubur, disunnahkan, disyariatkan. Padahal yang Anda kata itu sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itu ibadah, disyariatkan. Masalahnya lafadznya ziarah, sementara ketika datang ke kuburan dia berdoa kepada yang dikubur. Ayo kita keluar berdakwah, padahal berdakwah tanpa ilmu. Kemudian disebutkan Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Perintah apa? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti tidak mesti orang berilmu. Karena walaupun satu ayat bisa disampaikan, tetapi apa yang dia sampaikan? Bukan ayat, bukan hadis dari Nabi. Yang disampaikan adalah hadis-hadis palsu. Padahal dalilnya sampaikan walaupun satu ayat. Padahal Nabi mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Yaitu dari Nabi, lafaz dan maknanya. Jangan hanya sampai ngelafaz kemudian maknanya bertentangan dengan syariat Islam. Betul, bisa menyampaikan dari Nabi walaupun satu hadis, walaupun satu ayat. Tetapi harus dipastikan bahwa hal itu betul-betul dari Nabi. Karena Nabi mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Kemudian yang disampaikan dari Nabi itu lafaz dan maknanya juga. Jangan menyampaikan hadis kemudian kita sampaikan, terangkan maknanya bertentangan dengan hadis-hadis yang lain.
Itu artinya pemahaman kita keliru. Kata Hudzaifah, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Sifati, sebutkan sifat mereka kepada aku, kepada kami. Nabi katakan, "Qaumun min jildatina." Mereka adalah kaum dari kulit kita. Maksudnya kulit mereka sama dengan kita. Penampilannya itu dilihat dari zahir dia muslim. Sama dengan kita itu maksudnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dia berbicara dengan lisan-lisan kita. Jadi ucapan dan penampilannya mereka adalah kaum muslimin. Seperti itu. Ya. Ini harus diwaspadai. Jadi mereka bukan orang kafir. Tapi mereka menyimpang dari jalan yang benar. Qala ulama, berkata para ulama rahimahullah, yakni annahum min hadhil ummah. Ini mananya ya? Mereka dari umat ini. Sawa'un kanu muslimina tsumma kafaru, apakah mereka itu muslim kemudian kafir? Au annahum 'alal Islam walakinna indahum tabdil wa taghyir. Atau mereka di atas Islam, mereka muslim tetapi mereka punya penyimpangan-penyimpangan. Mereka ada yang mereka rubah, ada yang mereka ganti. Wa dhahiru halihim annahum mithluna. Tetapi yang zahir, yang nampak dari keadaan mereka, mereka semisal dengan kita. Baik. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, ma ta'muruni in adruktu dzalik?" Kalau saya menjumpai hal itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk saya lakukan? Maka Nabi menjawab, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamihim." Kamu komitmen terus bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Tapi ini jalan keluar. Coba kita kembali ke awal-awal Islam. Pemerintahan Abu Bakar. Setelah Nabi meninggal, yang memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terjadi fitnah riddah. Yang selamat itu adalah yang bersama dengan imam mereka Abu Bakar dan yang bersama Abu Bakar para sahabat. Terjadi fitnah di pemerintahan Utsman ibn Affan. Maka yang selamat adalah yang bersama Utsman bin Affan. Terjadi fitnah di masa Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Demikian dari zaman ke zaman. Ketika terjadi fitnah, itu para ulama senantiasa bersama dengan imam mereka. Bersama dengan imam mereka. Jadi jamaatul muslimin yang paling pertama masuk di sini adalah para sahabat. Ya. Jadi andai kata semua perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka itu adalah jalan keluar yang terbaik, dan itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kata Hudzaifah, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau mereka tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki imam, qala, maka Nabi katakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha.
kamu jauhi, kamu tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu, walau anta addu ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal maut, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian mendatangimu. Intinya yang penting kamu jangan bergabung kepada salah satu dari mereka. Ini saking apa? Saking diperintahkannya itu untuk istiqomah di atas Islam. Sampai kalau tidak ada lagi jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yang ada hanya kelompok-kelompok ini, maka tinggalkan semua. Kemudian wazada Muslim, Imam Muslim menambahkan di syarah, di komentari, bahwasanya ini bukan dari tambahan Imam Muslim, walaupun asal hadisnya itu dalam Sahih Muslim, tetapi tambahan ini lafadznya itu dalam Sunan Abu Daud. Berarti tambahannya dalam Sunan Abu Daud ya. Tsumma madza? Setelah itu Hudzaifah berkata lagi, kemudian apa? Ini yang belum kita baca ya di pertemuan sebelumnya. Qala, maka Nabi mengatakan, tsumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa nar. Setelah itu akan keluar Dajjal. Bersamanya ada nahar, ada sungai. Wanar, dan ada api. Faman waqa'a fi narihi wajib ajruhu. Siapa yang masuk ke dalam apinya. Jadi dia punya ancaman, memilih. Kalau tidak mengikuti, dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam api. Yang mengikutinya di surga atau ke dalam sungai-sungai. Dajjal itu banyak ya. Nabi sebutkan ada sekitar 30 mengaku sebagai nabi. Tapi Dajjal yang terakhir itu mengaku sebagai Rob. Itu Dajjal yang dikenal itu. Yang kita minta perlindungan kepada Allah pada setiap sholat kita. Di akhir sholat kita, sebelum salam kita berdoa, minta perlindungan diantaranya min fitnati al-masihid Dajjal. Itu Dajjal yang terakhir. Yang mengaku sebagai Rob. Nah, ini dia. Bersamanya ada nahar dan ada nar. Siapa yang masuk ke dalam apinya, maka telah pasti pahalanya. Wa hutta wizruhu, akan digugurkan dosa-dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi, siapa yang masuk ke dalam sungainya, wajaba wizruhu, maka telah tetap dosanya, telah pasti dosanya, wa hutta ajruhu, dan digugurkan pahalanya. Qultu, kemudian Hudzaifah berkata, tsumma madza? Setelah itu apa? Qala, Nabi mengatakan, setelah itu hiya qiyamus saah, adalah tegaknya hari kiamat. Baik. Ini hujan, mau sholat di sini saja. Kita lanjut. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Pelajari Islam. Ingat, Islam di hadis sebelumnya itu adalah kebaikan. Dan dia adalah pokok keselamatan. Ya, maka suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kita taufik untuk mempelajari Islam dan ada guru yang mengajarkan Islam itu kepada kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu satu kemuliaan ketika kita dipilih sebagai orang yang belajar tentang Islam. Fa idza ta'allamtumuhu, kalau kalian telah mempelajarinya, fala targhabu anhu. Jangan kalian benci. Harus disukai. Ya. Harus pede. Jangan malu menampakkan Islam. Sehingga malu untuk berpakaian dengan pakaian Islam. Malu untuk berhijab. Bahkan sebagian orang malu untuk pergi sholat. Tetapi dia percaya diri ketika berpakaian dengan pakaian yang terbuka. Dia percaya diri kalau tidak pergi sholat. Padahal dia mengaku muslim. Wa alaikum bis-siratil mustaqim. Dan wajib atas kalian untuk berpegang dengan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Fa innahul Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Ini syahidnya, ini ucapan Abul Aliyah, seorang tabi'in. Jadi syahidnya istiqomah di atas Islam. Wala tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan. Dan jangan kalian berpaling dari jalan yang lurus itu, dari Islam itu, ke kanan atau ke kiri. Jadi harus tetap. Jangan berpaling sedikit pun. Akan datang nanti hadis Nabi gambarkan Islam itu sebagai dengan garis lurus. Ini katanya jalan yang lurus. Kemudian di samping kanan dan kirinya itu Nabi membuat garis-garis yang banyak. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu yang di tengah. Yang pertama kali digaris oleh Nabi SAW. Nabi katakan ini jalan Allah, ikuti dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang ada di kanan dan di kiri. Berarti jangan ada yang ditambah-tambah, jangan dikurangi, harus pas. Ya. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka para sahabat di dalam beragama dengan cara yang paling mungkin, yang paling bagusnya. Jadi diikuti harus pas begitu. Jangan ada tambahan-tambahan, jangan juga dikurangi. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kalau sholat sebagaimana Nabi ajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sholat subuh 2 rakaat, jangan ditambah. Kan sholat bagus, berarti sujud kan bagus. Berdiri, ruku bagus. Saya tambah bacaan bagus, berarti saya lagi semangat, tambah menjadi 3 atau 4. Atau lebih dari itu tidak boleh. Atau dia kurangi. Yang diinginkan itu kan yang penting sholat. Daripada tidak ada, saya lagi malas jadi 1 rakaat saja. Tidak boleh seperti itu. Baik. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian waspada terhadap ahwa.
hawa-hawa. Itu bid'ah-bid'ah, syubhat, hal-hal yang menyelisihi Islam. Kata Syekh rahimahullah, ta'ammal kalama Abil Aliyah hadza ma ajallahu. Renungi, cermati dengan seksama ucapan Abul Aliyah rahimahullah ini. Ma ajallahu, betapa mulianya, betapa agungnya ucapan Abul Aliyah rahimahullah. Ini tabi'in. Wa'rif zamanahu. Kemudian ketahui zaman beliau di mana. Alladzi yuhadziru fihi, yang mana di zaman itu dia sudah mentahdzir minal ahwa, dari hawa, hal-hal yang menyelisihi Islam. Padahal masih di zaman tabi'in, masih sedikit dibanding di zaman belakangan. Allati manittaba'aha, yang mana barang siapa yang mengikuti hawa, hal-hal yang bertentangan dengan Islam, faqad raghiba anil Islam, maka dia sungguh telah benci kepada Islam. Ya, mungkin kita ingat ya, hadis tentang 3 orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang ibadahnya Nabi. Mereka bilang, ini terlalu sedikit kalau untuk kita. Adapun Nabi kan sudah diampuni dosanya yang sudah berlalu dan yang akan datang. Ini kalau kita berarti harus tambah ini. Kalau Nabi seperti ini yang sudah diampuni dosanya, berarti kita harus lebih. Sudah lahir semangat. Tetapi tidak sejalan dengan petunjuk Nabi SAW. Nabi katakan, Nabi tegur, Nabi naik mimbar, tadi ada yang datang ke rumahku bertanya tentang amalan saya. Mereka berkomentar begini dan begini. Dia katakan, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Padahal para sahabat tadi tidak mungkin mereka tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau sudah mengikuti hal yang menyelisihi, meninggalkan petunjuk Nabi SAW, maka itu dianggap benci kepada sunnah Nabi SAW, benci kepada Islam. Kemudian wa tafsir al-Islam bis sunnah, cermati ucapan Abul Aliyah yang menafsirkan Islam dengan sunnah. Wa khaufahu 'ala al-a'lami tabi'ina wa ulama'ihim, dan kekhawatiran Abul Aliyah, mengkhawatirkan siapa? Pemuka-pemuka di kalangan para tabi'in. Wa ulama'ihim, dan ulamanya mereka, apalagi orang awamnya. Minal khuruj 'anis sunnati wal kitab, khawatir mereka keluar dari sunnah dan kitab. Kalau kamu cermati ini, yatabayyanu laka ma'na qoulihi ta'ala, maka akan nampak jelas bagimu makna firman Allah Subhanahu wa taala, in qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman, Rabbnya berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah diri. Wa qawlihi wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qoulihi ta'ala wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tapi ini 3 ayat ya. Semua ayat ini perintah untuk istiqomah di atas Islam. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, ini perintah masuk Islam. Apakah Nabi Ibrahim bukan muslim waktu itu? Berarti perintah apa ini? Istiqomah. Menunjukkan orang itu harus jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Nabi Ibrahim saja yang sangat luar biasa keislaman beliau, panutan di dalam agama. Allah jadikan sebagai imam, ternyata Allah katakan aslim, itu istiqomah. Jangan pernah keluar dari jalur. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya. Demikian pula Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Diwanti-wanti, jangan meninggal kecuali sebagai muslim. Berarti harus istiqomah sampai akhir hayat. Jangan keluar. Dan firman Allah Ta'ala, siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, kecuali dia adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Itu yang agama Nabi Ibrahim tadi, muslim. Yang tidak suka, yaitu yang tidak mau ya berpetunjuk dengan atau mengikuti jalan para nabi. Wa asbah hadhil usulil kibar, dan yang semisal dengan pokok-pokok yang sangat besar ini, allati hiya aslul usul wan nasu anha fi ghaflah, yang merupakan pokok yang paling pokok ya. Jadi ada pokok, ternyata ada yang paling usul lagi. Dia pokoknya pokok, sementara manusia dalam keadaan lalai terhadapnya. Wa bi ma'rifatihi, dan dengan mengetahui hal ini, yatabayyanu ma'na al-ahadits fi hadzal bab wa amsalihha, akan nampak jelas makna hadis-hadis di dalam bab ini dan yang semisalnya. Wa amal insan alladhi yaqra'uha wa asbahaha wa huwa aminun mutmainnun annaha la tanaluhu wa yadhunnuhu fi qaumin kanu fabadu fa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Adapun orang yang membaca hadis-hadis ini dan yang semisal hadis ini, setelah itu dia merasa aman. Tidak ada kekhawatiran. Dia merasa aman, oh ini bukan saya ini. Ya, saya tidak akan tertimpa. Dia tidak introspeksi diri. Justru ketika dia baca ini, dia sangka ini adalah untuk kaum yang sudah berlalu, yang mereka sudah binasa, sudah meninggal. Hanya di kaum yang sudah lewat. Jadi dia tidak, ketika baca hadis ini, dia tidak hadapkan pada dirinya, tidak ada kekhawatiran. Dia merasa aman. Dia kira ini untuk orang lain. Apa aminu makrullah. Setelah itu bila nukil ayat, apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah kaum yang merugi. Hadis terakhir, hadis Ibnu Mas'ud. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Target kita insyaallah kita selesaikan risalah Fadlul Islam sebelum Ramadan. Masih tersisa beberapa pertemuan. Naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad